Yang 4% itu adalah Gaza hari ini. Sudah lama saya sampaikan. Sekarang sudah dekat sekali waktunya. Seharusnya tiap provinsi chaos dunia terjadi. Kita sudah tahu, kita sudah punya tempat. Di akhir zaman, yang selamat kata Rasulullah adalah yang lari ke bukit-bukit, membawa keluarganya, membawa hartanya, Ma'asyiral muslimin, semoga Allah menerima amal ibadah salat subuh berjamaah kita barusan ini. Zikir kita, doa kita semoga diijabah oleh Allah. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama sekali kita mengucapkan kalimat pujian dan syukur untuk Allah yang memberikan kepada kita nikmat hidup, nikmat iman, dan nikmat taufik beramal soleh. Kita sampaikan kalimat yang diajarkan Nabi, Bapak Ibu. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihah. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan ini satu kali saja minimal satu hari, Allah anggap satu hari itu dia sudah bersyukur kepada Allah. Mari kita coba lagi Bapak Ibu, kita ucap lagi. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihah. Coba Bapak Ibu tanpa saya, silakan. Alhamdulillah, mohon dibaca ini tiap hari. Minimal sekali saja, apalagi lebih banyak, maka kita akan disebut asyakur, ya, seseorang yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa Bapak Ibu. Kemudian salawat dan juga salam kita sebagai umat yang berbudi, umat yang berterima kasih, umat yang merindukan kekasih Allah dan kekasih kita bersama, Habibina Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Masih dalam suasana Muharram, masih segar suasana penyambutan tahun baru Hijriah Islam. Hijriyah itu adalah masdar, hijrah juga masdar. Hijrah itu kalau fi'il madhinya adalah dari hajara. Arti hajara adalah meninggalkan. Arti hajara adalah meninggalkan, menjauhi, berpindah. Pindah dari sini ke sini, meninggalkan tempat ini menuju ke sini. Secara bahasa itu artinya hajara. Kemudian hidup ini adalah hijrah. Ini hakikat hidup adalah hijrah. Ada hijrah namanya hijrah iradi qadai. Hijrah atas kehendak sepihak dari Allah. Kita tidak bisa menolak dan mengelak. Contoh, dari rahim ibu kita Allah hijrahkan ke dunia. Dari bayi Allah hijrahkan kita kepada kanak-kanak, lalu kepada anak-anak, kepada remaja, kepada dewasa, beranak pinak, ya, lalu menjadi kakek nenek, lalu hijrah dari alam dunia kepada alam kubur, ya. Ini namanya hijrah iradi qadai. Kita tak bisa mengelak. Hijrah sepihak dari Allah. Maka di akhirat hijrah iradi qadai ini Allah tak tanya. Dan Allah tak beri pahala kepada kita. Kenapa dulu kamu laki-laki? Itu hijrah iradi qadai. Ya. Kenapa kamu dulu lahir ke dunia? Allah tak tanya itu. Ya. Kenapa dulu kamu berkulit hitam? Itu iradi qadai dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dulu kamu bisa jadi tua? Allah tak tanya itu. Tidak Allah tanya itu. Hijrah iradi qadai. Bapak, Ibu yang kami muliakan, di subuh hari ini
saya ingin melengkapi proses hijrah kita yang iradi qadai. Saya ceritakan dari awal. Satu, sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, menuju kepada penciptaan langit dan bumi ini, yang paling pertama Allah ciptakan dulu qalam, pena. Tapi haram kita membayangkan wujud pena seperti pena yang ada di kita. Tintanya seperti apa, bentuk penanya seperti apa, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah ciptakan Al-Lauhul Mahfuz. Al-Lauhul Mahfuz ini adalah tempat catatan yang maha luas dan maha lengkap, bisa dicatat segala-galanya di dalamnya. Maka pena dengan kehendak Allah disuruh, tulislah semua kehendak Allah terkait apa yang nanti akan ada dan akan tercipta sampai kiamat, sampai surga dan neraka, sampai siapa yang di dalam surga, siapa di dalam neraka. Pena bergerak langsung menulis dengan sempurna, tidak ada yang terluput, tidak ada yang terlewat. Masya Allah. Makanya Allah bersumpah ya, nun wal qalami wa ma yasturun. Surat Al-Qalam itu, pena, nun wal qalami wa ma yasturun. Dan ternyata pena itu yasturun, menulis dia di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan apa saja. Pena sudah menulis di atas Lauh Mahfuz. Maka selesai. Setelah selesai, barulah Allah menciptakan langit dan Allah menciptakan bumi. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, dan Allah menciptakan para malaikat. Setelah itu Allah menciptakan ruh. Nah, ruh saat itu masih disebut di alam azali. Alam azali adalah alam yang belum ada apa-apa. Tak bisa gantian. Okey, tak apa-apa, fokus saja kemari. Jadi setelah Allah menciptakan Al-Lauhul Mahfuz, ya, ruh kita diletakkan di alam azali. Setelah itu Allah hijrahkan. Allah hijrahkan ruh dari alam azali ke alam arwah, namanya Pak. Alam arwah. Nah, di alam arwah ini kita belum lagi dimasukkan ke rahim ibu kita masing-masing. Di situ Allah perlihatkan kepada kita saat kita hidup nanti, perjalanan hidup kita di dunia ini Allah perlihatkan. Awas, ini jarang disampaikan oleh siapapun, jarang diperlihatkan oleh Allah. Kadang-kadang ada enggak Bapak Ibu merasakan seperti deja vu? Ya, rasanya pernah saya di sini. Seharusnya pernah saya melakukan ini, di mana ya, kapan ya, kan gitu. Itu sedikit memori yang Allah tampakkan dulu pernah di alam arwah. Allah perlihatkan kepada kita perjalanan hidup kita ini. Loh, di dalam perjalanan hidup ini ada namanya hijrah iradiyah qadaiyah yang harus kita terima, yang harus kita ikhlas ridha menjalaninya, karena ini ketetapan sepihak dari Allah. Allah hanya tuntut dari kita, terimalah, ridholah, ikhlaslah, kan gitu ya. Tetapi dalam perjalanan hidup ini ada namanya masyiah, ya, masyiah, hijrah masyiiyah, yaitu proses kita yang berpindah dengan kehendak kita, berpindah dari akhlak buruk kepada akhlak yang baik, ya, meninggalkan akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik. Itu kehendak kita, dan ini yang ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Allah kasih kita modal, yaitu akal, telinga, mata, hati yang cerdas, yang bisa memahami yang mana yang baik, mana yang buruk, bisa kita cari tahu mana yang benar, mana yang salah. Lalu kita diproses oleh Allah, mau nggak kamu hijrah? Namanya hijrah masyiiyah. Apa namanya? Hijrah masyiiyah, yaitu hijrah kehendak kita sendiri. Wanita hijrah dari membuka-buka aurat kepada menutup aurat. Ini ditanya oleh Allah, kamu bisa enggak menutup aurat? Bisa ya Allah. Lalu kenapa kamu tidak menutup auratmu?
Kau kan sudah tahu menutup aurat bagi wanita wajib. Iya ya Allah. Di situ nanti berat hisab kita pada hari kiamat. Yang hijrah masyiiyah ada di tangan kita, dan ini yang menentukan kita ke surga atau ke neraka. Makanya orang gila tidak akan ditanya pada hari kiamat. Dari kecil dia gila, ya, dari kecil dia gila, dia tidak punya kemampuan untuk hijrah masyiiyah. Anak kecil, bayi, belum lagi akil balik, meninggal dunia, ke neraka atau ke surga? Pasti ke surga, walaupun dia anak orang Yahudi. Kenapa? Dia belum memiliki kemampuan untuk melakukan hijrah masyiiyah. Gitu ya Bapak Ibu yang kami muliakan. Hijrah masyiiyah adalah suatu proses pilihan dari yang tidak benar kepada yang benar. Makanya Allah turunkan dari langit kitab yang menuntun kepada jalan yang benar, dan menjalankan isi kitab ini di dalamnya ada hijrah masyiiyah. Kita mampu untuk mengikutinya, berarti meninggalkan yang tidak diinginkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, kepada yang Allah inginkan. Baik, sampai di sini insyaallah mudah memahaminya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak ada di akhirat nanti alasan. Ya Allah, ya Allah, saya tidak tahu kalau ternyata ini perintahmu. Saya tidak tahu kalau ternyata ini laranganmu. Nggak ada alasan. Kenapa begitu? Bukankah Allah modali kita dengan segala perangkat, ya, untuk bisa mencari tahu? Betul tidak? Dulu kita nggak tahu masalah teknologi kedokteran, tapi karena kita semangat, kita masuk fakultas kedokteran, ya, kita bayar, kita sediakan waktu kita menghafal menggunakan mata, menggunakan telinga, ya, menggunakan otak, kecerdasan kita, hati dan tekad, lalu akhirnya kita jadi dokter. Kok sesuatu yang tidak ada hubungannya kita ke surga atau ke neraka, kita bisa gunakan semuanya untuk mencari tahu, malah pakai bayar lagi. Kenapa? Untuk mencari tahu isi Al-Quran 30 juz kita mengatakan tak punya waktu. Apa alasan kita untuk bisa mencari tahu isi Al-Quran 30 juz? Setiap kita nanti pasti ditanya oleh Allah, aku telah kirim surat padamu wahai hambaku, 30 juz, sekian ratus surat, sekian ribu ayat. Sudah kamu terima? Sudah ya Allah. Sudah kamu baca? Banyak kali khatam ya Allah, engkau maha tahu. Engkau pahami tidak? Bagaimana kita menjawab? Sudah paham kita Al-Quran 30 juz? Belum. Sementara kita sudah tua, akan menghadap kepada Allah. Sebentar lagi Allah tanya kita ini. Allah berkirim surat pada kita hanya sekedar dibaca-baca, tapi kita tak paham. Allah tak mau terima itu. Makanya Allah berfirman, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Engkau tak boleh berdiam diri, stop dalam hal yang engkau banyak belum tahu dari ayat-ayatku. Pendengaranmu, mata penglihatanmu, otak dan hatimu, aku tuntut, aku tanya nanti pada hari kiamat. Kenapa tidak kau pakai untuk mencari tahu dan paham ayat-ayat? Kita tidak dituntut wajib jadi ulama, tapi harus tahu isi Al-Quran 30 juz. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Allah tak tanya nanti Bapak di hari kiamat, kamu kenapa enggak hafal Al-Quran 30 juz? Allah tak tanya. Tak hafal kita Al-Quran 30 juz, kita tidak berdosa, ya, hanya beberapa surat pendek saja hafal, kita tidak berdosa. Kalau kita menghafal berpahala banyak. Tapi kalau kita tidak tahu isi Al-Quran, ayat ini apa maksudnya, ayat ini apa maksudnya, demi Allah kita berdosa. Ini hijrah masyiiyah. Makanya Nabi Muhammad kepada para sahabat mengatakan, sebelum kalian menyelesaikan Al-Quran, jangan kalian belajar apapun. Bahkan belajar hadis pun Nabi larang. Ketika Nabi melihat ada berkelompok-kelompok sahabat di sana, sahabat di situ, sahabat di sini, Nabi berkata, ngapain kalian? Kami saling menukar hafalan hadis-hadismu ya Rasulullah, dan kami mencatat. Dia yang pandai menulis di antara kami mencatat hadis-hadismu agar enggak hilang nanti. Kata Rasulullah, Al-Quran masih dalam proses turun.
Kalian sudah berani mempelajari, menyibukkan diri selain daripada Al-Quran? Enggak, kata Rasulullah. Tinggalkan aktivitas ini. Jangan kamu sibuk dengan hadis. Fokus dengan Al-Quran. Al-Quran masih proses turun. Nanti bercampur antara Al-Quran dengan hadis. Fokus kalian dengan Al-Quran. 23 tahun lamanya Nabi melarang seluruh sahabat enggak boleh belajar hadis. Ini kalau zaman sekarang, lah hadis dulu disibuk-sibukkan diri. Al-Quran selesai lah sibuk belajar hadis. Akhirnya baca cakak sini dan baca cakak situ. Kelahi di sini, kelahi di sana. Bid'ah di situ, bid'ah di sini. Nah, iya betul, Pak. Kenapa? Sudah salah. Harusnya Al-Quran dulu. Umar bin Khattab membaca lembaran-lembaran Taurat setelah dia masuk Islam nih. Nabi bertanya, Umar sedang apa itu? Karena Nabi enggak baca, Nabi tak tahu Umar lagi baca apa. Lalu Umar berkata, innaha suhufu Taurah ya Rasulullah. Ini adalah lembar-lembaran Taurat. Saya ingin baca aja, pengen tahu aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Umar, kalau Musa sekarang hidup, Musa akan menjadi salah seorang di antara pengikut saya, murid saya. Bahkan dia akan menjadi tukang bawa terompah saya. Yang saya bawa Al-Quran lebih agung, lebih sempurna, lebih tinggi daripada Taurat. Tinggalkan baca itu, hai Umar. Fokus engkau dengan Al-Quran. Sampai kayak gitu, Pak. Jadi belajar Al-Quran ini hijrah iya. Kenapa kita bisa belajar bahasa Inggris? Kenapa kita bisa belajar tentang arsitek pembangunan? Kita bisa belajar ilmu itu, ilmu ini yang enggak wajib. Kita sediakan waktu kita sediakan umur kita sediakan harta kita sediakan kemampuan kita untuk mempelajari yang enggak wajib, yang tidak akan menentukan surga atau nerakanya kita. Tapi yang wajib fardu ain tidak kita pakai, tidak kita sediakan umur kita untuk mempelajarinya, tidak kita sediakan harta kita untuk mempelajarinya. Maka hadirin yang saya lihat dari Sabang sampai Merauke, orang sibuk dengan tahfiz Quran. Enggak salah itu tahfiz Quran, bagus. Tapi masalahnya ternyata tahfiz Quran ini di akhirat bukan menjadi penentu seseorang selamat dari neraka. Tidak terkira banyaknya para hafiz-hafiz, seperti sahabat-sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi tidak fokus di tahfiz, Pak. Sahabat-sahabat Nabi fokus di memahami Al-Quran, mengilmui Al-Quran untuk diamalkan. Ini fokusnya para sahabat. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu tidak sibuk menghafal. Seperti pernyataan Abdullah ibnu Mas'ud, kami belajar Al-Quran 10 ayat. Kami selami, kami dalami sampai benar-benar kami paham. Setelah kami paham, kami berlomba-lomba mengamalkannya. Manakala kami sudah selesai mengamalkan yang 10 ayat itu, kami ambil 10 ayat yang baru. Kami selami lagi, kami dalami lagi sampai kami benar-benar paham, lalu kami berlomba-lomba mengamalkannya. Allah memudahkan kami mempelajari dan memahami Al-Quran, dan Allah tolong kami mengamalkannya. Tapi sedikit di antara kami yang sanggup menghafalnya. Sedikit di antara kami yang sanggup menghafalnya. Enggak sampai 20% sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran itu enggak sampai. 114.000 jumlah sahabat Nabi saat Nabi meninggal dunia, itu tidak sampai 20.000 orang yang hafiz Quran. Enggak sampai, Pak. Karena target asli daripada Al-Quran turunkan bukan untuk dihafal, tapi untuk difahami. Siapapun sahabat pasti tahu, walaupun dia buta huruf, dia tahu ayat ini maksudnya ini. Cara Nabi mengamalkannya begini. Ayat ini turunnya di situ, kemudian ayat ini dijelaskan oleh ayat berikutnya, segala macamnya. Hadirin, kita mau mati ini. Hijrah iradiyah qadaiyah sebentar lagi akan kita alami. Proses kita hijrah meninggalkan alam dunia ke alam kubur atau alam barzakh tak lama lagi. Bapak sudah 60 tahun. Ya Pak, lah 60 lah Pak. Allahu Akbar. 75. Masya Allah. Elok. Alhamdulillah. Baik eloknya. 70 tapi seperti 60 baru. Masya Allah. Baik Bapak Ibu. Tapi lah dakik nak tu Pak. Alah ya. Alah dakik. Awaklah meninggalkan dunia hitam gini. Lama mutiah.
Walaupun kita agak semir banalah kuah, usia muda takkan pernah kembali. Kita sudah dekat. Kalau begitu kita punya hutang dalam hidup ini, harus menyelesaikan Al-Quran. Saya sekarang dalam cita-cita agung dan besar, yaitu mendirikan pusat 5P. Basisnya adalah masjid. 5P ini pusat pendidikan, pengilmuan dan pendampingan pengamalan Al-Quran 30 juz. Siapapun bisa belajar di sini. Orang pensiunan pun bisa belajar. Anak yang baru tamat kuliah pun sebelum berumah tangga dia bisa belajar di sini. Apa yang dia pelajari? Bukan menghafal Quran, tapi memahami seayat demi seayat Al-Quran. Kami punya target 3 tahun selesai Al-Quran 30 juz. Orang-orang yang pensiun bisa saja menyediakan waktunya. Saya setahun sediakan waktu 40 hari seperti jamaah tabligh, khuruj 40 hari, khuruj 4 bulan. Khusus belajar kemana? Ke MTQ. Di mana MTQ? Payakumbuh, Sumatera Barat. Apa itu MTQ? Masjid Ta'limul Quran. MTQ Masjid Ta'limul Quran. 30 juz'an fahman wa amalan. Jadi masjid tempat pusat mempelajari Al-Quran 30 juz, pemahaman dan pengamalan. Jadi cara mengamalkannya pun kita dampingi. Ya, cara mengamalkannya kita dampingi. Seperti Nabi mengatakan, bukan begitu wuduknya, kata Nabi. Kan didampingi oleh Nabi itu. Bahkan Nabi berkata, hati-hati bisa masuk neraka, wail bagi orang yang wuduknya tidak basah dan tidak dicuci di belakang mata kakinya. Sampai begitunya Nabi melihat dan mendampingi pengamalan. Ketika Nabi melihat para sahabat mengamalkan cara sholat, masih enggak karu-karuan, Nabi berkata, kumpul semuanya. Saya lihat sholat kalian suka-suka hati kalian aja, kata Rasulullah. Perhatikan ini baik-baik ya, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah memperagakan cara sholat dari A sampai Z, mulai dari gerakan sampai pada bacaan. Lalu Nabi SAW mengatakan, sudah perhatikan tadi? Sudah. Paham semuanya? Paham ya Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalian lakukanlah, sholatlah seperti kalian lihat saya sholat. Dalam kejadian itu ada yang tidak hadir, mungkin sedang di luar daerah atau apa. Orang masih sholat dengan gaya dia, tak tek tok, tak tek tok, tak tek tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Enggak mau Nabi menjawab salamnya. Ngapain kamu tadi? Sholat ya Rasul. Mudah itu sholat. Kamu tadi sholat. Sholli fa innaka lam tusolli. Ulang balik sholatmu. Sholat yang tadi itu belum sholat namanya itu. Sementara sahabat-sahabat yang lain yang ikut dalam apa tuh, roadshow atau apa namanya, Nabi ketika mempertontonkan cara sholat itu, bukan roadshow ya, ketika Nabi sedang show memperlihatkan cara sholat, ada beberapa sahabat yang sedang di luar daerah, jadi orang itu masih sholat dengan gaya dia. Ketika dia datang sholat tak tek tok, begitu cepatnya laju, masya Allah ya. Memang di kampung kami ada begitu Pak, kami lah pasih sholat. Jadi membaca Al-Fatihah itu sanggup Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami indikan widih surat al-ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sanggup putus. Mengana mu itu? Kalau kita tegur, kalian kita ketek itu yang ada itu. Kalian perlu beraja baru. Nan sanggup mulai kutut tanulah duduk sembahyang itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sholli fa innaka lam tusolli. Jadi sekali lagi kita kembali, Nabi betul-betul mendampingi para sahabat dalam mengamalkan Al-Quran. Nah, santri-santri di pondok-pondok pesantren, kelemahan mereka di sini. Evaluasi panjang saya Pak, 17 tahun mengelola pondok pesantren tahfizul Quran. Evaluasi saya adalah banyak para hafiz-hafiz lemah. Hafal Quran 30 juz lemah. Apanya yang lemah? Mentalnya lemah, kepribadiannya lemah, ilmunya lemah, karena yang dia tahu cuma menghafal. Dia tak tahu apa yang dia hafal itu. Mirip burung beo. Akidahnya rapuh,
Setiap tahun kami mengeluarkan para hafiz-hafiz Quran, tapi akidahnya rapuh. Begitu mudah diwarnai. Kenapa begitu? Syarat menghafal Quran 30 juz, enggak boleh belajar yang lain supaya tidak pecah-pecah konsentrasinya. Awal-awal ke Ciambu yo puluh, ya itu betul, itu Al-Quran dulu, fokus Quran dulu. Tapi yang fokus Quran itu untuk mengilmui isinya, bukan menghafal. Kalau menghafal, dia tidak dapat isi apa-apa, tak dapat ilmu apa-apa. Sementara syarat menghafal Quran enggak boleh belajar yang lain. Maka berlalulah waktunya, tamat 3 SMA, ya, kemudian dia keluar, bahasa Arabnya lemah, akidahnya lemah, ilmu sejarahnya lemah, fikihnya lemah, akhlaknya rapuh, segala macamnya, keluar dalam keadaan gamang. Pada akhirnya kami juga banyak melihat, bukan hanya di pesantren kita, tapi kami evaluasi dari Sabang, Banda Aceh, sampai seterusnya Medan, seluruh Riau, kita masuk beberapa daerah yang berhasil kita masuki. Keluhan sekolah-sekolah tahfiz Quran, orang-orang tua yang punya anak hafiz sama, anak kami ibadahnya menyedihkan padahal hafiz Quran. Anak kami akhlaknya tidak mencerminkan akhlak penghafal Quran. Anak kami benar-benar lemah kepribadiannya, mudah betul terpengaruh, ya. Dan seluruhnya ini Bapak Ibu, maaf, menegaskan bahwa sebenarnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan untuk dihafal. Jadi kalau mau menghafal, rancak, elok, boleh setelah dia mengilmui Al-Quran. Nabi kalau dalam proses sejarah, ya, kita lihat, mengajarkan menghafal itu sebelum umur 12 tahun. Dari usia 5 tahun rancak bana itu. Bagus sekali menghafal, rancak hafalannya, karena dia diajak memahami juga belum akan paham, tapi suruh menghafal dulu. Sehingga kita bacalah sejarah para sahabat, ulama-ulama yang dari junior mereka belum lagi umur 10 tahun sudah hafiz Quran semuanya. Tapi kalau sudah usia 12 atau 13 tahun ke atas sampai 18 tahun, bukan usia menghafal Al-Quran, tapi usia memberikan doktrin keilmuan isi Al-Quran. Kalau dia belum hafal, nantilah dulu. Ketika dia sudah menghafal Al-Quran, bahasa Inggrisnya juga bagus, matematikanya oke, ya, ilmu komputer segala macamnya, lah masuk usia 9 balik, silahkan dia memilih mau menghafal Quran atau tidak. Itu sudah dengan kesadarannya sendiri. Sudah, sementara dia sudah memiliki benteng, dia sudah memiliki ilmu, dia sudah memiliki kepribadian. Coba lihat Bapak Ibu, sahabat-sahabat Nabi, rata-rata yang didapati oleh Nabi di usia segini, di usia segini Nabi waktu hijrah ke Madinah, usia sekecil ini paling-paling usianya 7 tahun, 8 tahun ini nah. Belum lagi usia 19 tahun, mereka sudah menjadi tokoh semuanya, Pak. Sudah menjadi tokoh. Bahkan Usamah bin Zaid diperintahkan Nabi pimpin pasukan, ribuan pasukan dipimpin ke, bukan Spanyol, ke menaklukkan dunia sebelah timur, yang dipimpin ketika itu oleh Persia. Yang dipimpinnya adalah ribuan para sahabat-sahabat senior. Umur sang panglima perang Usamah bin Zaid baru 19 tahun. Sahabat-sahabat Nabi yang junior-junior, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, bermunculan menjadi manusia hebat sebelum usia 19 tahun. Sebelum 19 tahun. Tapi para sahabat-sahabat yang lah usia-usia kita ditemui oleh Rasulullah ketika beliau hijrah, seluruh sahabat ini di-upgrade ketika mereka paham Al-Quran 30 juz, mereka mengamalkan Al-Quran 30 juz. Seluruh sahabat menjadi manusia-manusia hebat setelah Nabi meninggal dunia. Jadi alun talak le Pak, alun talambek le, walaupun usia kita 40, 50, 60, belum terlambat untuk mengilmui isi Al-Quran, belum terlambat. Karena Allah dalam surah Al-Qamar berulang-ulang mengatakan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh benar-benar kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Ada enggak yang mau sungguh-sungguh mempelajarinya? Kalau mempelajari itu tidak tergantung kepada kekuatan menghafal. Kalau menghafal memang tergantung kepada kekuatan menghafal. Orang yang lah banyak isi kepalanya kok masalah, baca kalau lama mapanya kan.
Masalah sen sakana tau dia. Masalah jo laki, masalah jo bini, masalah jo anak, masalah jo cucu, masalah jo tetangga, masalah jo pengurus musaji, masalah jo kawan-kawan usau, segala macamnya. Banyak napangana. Kalau menghafal, cik dua orang yang memang siapnya. Tapi kalau untuk mengilmui, memahami, semua kita dijamin oleh Allah. Kami tolong kamu dalam memahami Al-Quran, dan kami tolong kamu dalam mengamalkannya bagi yang mau. Bagi yang mau, Allah akan tolong kita dalam mengamalkannya. Baik, Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita kembali. Ada hijrah masyiiyah. Kehendak kita sendiri untuk meninggalkan yang Allah larang kepada yang Allah perintah. Disinilah Nabi bersabda, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang disebut dengan hijrah itu, muhajir itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa saja yang Allah larang dan berpindah menuju kepada apa-apa yang Allah perintahkan. Itu muhajir namanya. Namanya hijrah masyiiyah. Selama ini anak bapak kerja di bank konvensional, di koperasi jahiliah konvensional, asuransi jahiliah konvensional. Setelah tahu ini haram, ini adalah riba, dia lakukan hijrah masyiiyah, berpindah kepada bank-bank Islami, ya, kepada BMT, kepada lembaga-lembaga keuangan syariah dan sebagainya. Ini namanya hijrah masyiiyah. Hijrah masyiiyah ini ditanya nanti oleh Allah pada hari kiamat. Kalau hijrah yang pertama tadi, hijrah apa namanya, Pak? Hijrah iradiyah qada'iyah. Hijrah ketetapan sepihak dari Allah memindahkan kita dari satu dimensi kepada dimensi, dari proses umur kepada umur, ya, dari alam azali kepada alam arwah, kepada alam rahim, lalu alam dunia, alam barzakh, kemudian alam alam azali, alam fana, lalu setelah itu alam padang mahsyar, lalu alam akhirat, surga atau neraka. Itu tak Allah tanya. Yang Allah tanya hijrah masyiiyah. Baik Bapak Ibu, sedikit yang kita sampaikan di pagi hari ini, ada satu penekanan penting pada kita semua, ya. Hijrah masyiiyah, hijrah iradiyah qada'iyah sedang berjalan. Sebentar lagi kita akan dihijrahkan lagi oleh Allah kepada alam berikutnya, dan itu tidak bisa kita elak. Kita hanya ikhlas, ridho menerimanya, ya. Tapi ada hijrah masyiiyah sekarang pun masih bisa. Hijrah masyiiyah sekarang pun masih bisa selesai. Ada hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah. Apa itu hijrah makaniyah? Hijrah tempat. Hijrah tempat. Ini terjadi hijrahnya Nabi Ibrahim dari Babilonia ke Bakkah, dari Yerusalem Palestina hijrah ke Bakkah, ya. Kemudian hijrahnya Nabi Musa dari Mesir, ya, menuju ke daerah Wadil Muqaddasi Tuwa, lalu menuju ke daerah Urshalim atau Yerusalem Palestina. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Taif, hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Ini namanya hijrah tempat. Kata Nabi, setelah futuh Mekah, penaklukan Mekah, tidak ada lagi hijrah tempat. Kenapa? Hijrah dari negeri kafir, itu Mekah, negeri yang memerangi kaum muslimin, ke negeri iman, Madinah Al-Munawwarah. Setelah Mekah ditaklukkan, Mekah juga menjadi negeri iman, maka tidak ada lagi hijrah, tak ada lagi tuntutan untuk hijrah. Kalau di Mekah sudah bisa dijalankan syariat Allah 100%, di Madinah juga sudah bisa dijalankan syariat Allah 100%, tidak ada lagi hijrah dalam rangka lari menyelamatkan iman. Udah nggak ada lagi. Kebutuhan itu sudah tidak ada di masa itu, Bapak Ibu, di masa itu. Tapi di akhir zaman akan datang lagi hijrah dan hijrah. Mau dia orang di Xinjiang kini, Cina, Yubana diperkosa agamanya, Pak, Bapak Ibu. Agama mereka betul-betul diperkosa. Siapa yang puasa ketahuan ditangkap,
Yang sholat ketahuan ditangkap, dimasukkan penjara, bahkan ada disiksa. Anak-anaknya diambil, kemudian dicuci otaknya, dipulangkan nanti ke kampung halamannya, memurtadkan orang-orang tuanya atau membunuh orang tuanya. Jadi hidup di Xinjiang, Cina pada hari ini sangat tersiksa agama kita, membahayakan. Wajib hijrah ketika itu. Namanya juga hijrah masyiiyah iradiyah makaniyah. Bergabung nilai dengan keinginan kita, dengan pilihan kita, kita melakukan hijrah dari satu tempat kepada tempat yang mengamankan iman kita. Ya. Tapi nanti secara global di akhir zaman akan terwujud kembali hijrah masyiiyah. Baka. Stop awak. Mebohna ju piaman surang rumahnya. Hijrah masyiiyah, hijrah masyiiyah makaniyah digabung. Kita secara kehendak kita sendiri harus hijrah di akhir zaman dari tempat kepada tempat yang Allah rekomendasikan. Di akhir zaman tempat hijrah yang Allah rekomendasikan, satu, Palestina. Kenapa Palestina? Palestina kan sarang parang kini yo parang. Tapi ketika seluruh dunia serentak 5 kejadian ini terjadi, catat ini Bapak Ibu, perang dunia ketiga, krisis pangan seluruh dunia, gempa bencana besar terjadi serentak di berbagai negara, banyak kematian, kemudian perang dunia ketiga, hancurnya Amerika dan Eropa. Ini kalau terjadi serentak yang 5 ini, pilihan hijrah kita cuma satu, Palestina. Saya ulangi ya, hancurnya dulu Amerika dan Eropa, dan sekarang gejala itu sudah semakin besar dan nyata ya. Yang kedua, terjadinya perang dunia ketiga. Yang ketiga, terjadinya krisis kelangkaan pangan, ya, pakan. Yang kelima, terjadinya bencana-bencana besar hampir merata di seluruh dunia. Dan yang kelima, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, ekonomi global hancur. Pitih tidak baragu lepas. Karate akan menjadi berserak, piti-piti karate, piti-piti kertas berserakan di pinggir jalan, kata Rasulullah, dipermainkan oleh anak kecil seperti daun-daun menguning yang tidak bernilai. Saat itu orang akan kembali menggunakan emas. 5 ini kalau sudah terjadi, satu-satunya negeri yang paling aman di muka bumi, kata Rasulullah, adalah Palestina. Gitu. Ini namanya hijrah makannya. Jangankan Indonesia, Madinah yang terkenal aman dan nyaman saja, kata Rasulullah, chaos dan berdarah-darah pada masa itu. Umranul Maqdis kharabu Yathrib. Ketika Baitul Maqdis kembali setelah digaungkan khilafah Islamiyah berdiri di Palestina, semua kekuatan Islam, para baik, orang-orang beriman terbaik bersatu di Palestina dan bergabung di Palestina. Saat itu Madinah sedang berdarah-darah, kacau. Makkah sedang berdarah-darah, kacau. Dunia sedang berdarah-darah, kacau. Negeri yang paling aman adalah Palestina. Saya dengan izin dan nikmat Allah semata dalam setahun 3 kali ke Palestina, Pak, ke Masjidil Aqsa, bawa rombongan jamaah. Waktu Isra Mi'raj, ini menapak tilasi Isra Mi'raj Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kita bawa jemaah. Tahun yang lalu 235 jemaah, Masya Allah ya. Kemudian Februari kemarin bawa 89 orang jemaah. Waktu Idul Adha kemarin bawa 56 jemaah. Ini dengan izin Allah tanggal 26 Desember nanti berangkat lagi Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Baitul Maqdis. Kita bawa jamaah terus. Kalau ada Bapak Ibu yang mau berangkat bareng, ayo kita sama-sama. Nah, di situ Bapak Ibu, mungkin Bapak bertanya sekarang, di mana kami tinggal nanti di Palestina kalau kami hijrah ke situ? Wallahi,
96% Palestina sekarang sudah dikuasai oleh Israel. 96%, sisa 4% aja lagi. Yang 4% itu adalah Gaza hari ini. Sebelumnya Ramallah, Hebron, ya, Jericho. Ini yang masih bertahan, tapi sekarang sudah tumbang semua, Pak. Negeri-negeri yang sudah dikuasai oleh Israel disulapnya, Pak, menjadi negeri yang megah, mewah. Jalan-jalan rayanya lebih hebat daripada tol-tol kita. Seperti tempat pelepasan pesawat, Pak, di airport. Mewah-mewah jalannya. Gedung-gedung tinggi pencakar langit. Palestina disulap segila-gilanya oleh Israel menjadi kota yang mengalahkan Eropa hari ini, Pak. Jangan salah-salah. Yang Pak lihat di TV-TV itu daerah yang masih dikuasai oleh otoritas Palestina. Tapi secara umum Palestina sudah indah betul, dan mereka orang Israel mengharamkan kita menyebut nama Palestina. Ya, mereka hanya boleh memperbolehkan kita menyebut Yerusalem. Kalau kita sebut Palestina, mabudunya. Coba cari lihat di peta-peta baru sekarang, tidak ada lagi Palestina, Pak. Yang ada hanyalah Yerusalem, Israel. Itu yang ada sekarang. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, awal-awal saya dulu bertanya-tanya, kalau kita hijrah kemari, kita tinggal di mana? Daerah-daerah yang dimiliki oleh orang Islam kecil-kecil begini, sempit-sempit, rumahnya ketek-ketek, kotanya kumuh-kumuh. Ya, di mana kami akan hijrah nanti kemari? Tapi baru setahun ini semacam Allah ilhamkan kepada kami sebuah pemikiran. Hadis sahih Imam Muslim, Nabi perintahkan umatnya di akhir zaman yang beriman, yang kuat imannya, hijrah kamu ke Palestina. Kata Rasulullah SAW, Allah berkata kepada bumi Syam, engkau adalah bumi pilihanku. Di akhir zaman aku akan keluarkan darimu orang-orang yang tidak baik dari makhluk-makhlukku, dan aku akan masukkan ke dalammu hamba-hambaku yang beriman, hamba-hamba pilihanku. Taman membaca hadis itu, termenung, terkesima, takjub. Kenapa? Berarti Israel akan, orang-orang yang jahat-jahat dari Palestina akan dikeluarkan oleh Allah. Lalu jutaan rumah-rumah rancak, rumah-rumah elok, rumah-rumah mewah hari ini, seluruhnya Allah sudah siapkan untuk dihuni oleh orang yang beriman yang hijrah ke sana. Allahu Akbar. Maka sejak itu saya melihat orang Israel lagi gila-gila membangun sekarang. Bangun terus, bangun terus. Kalian sedang membangun untuk kami. Ya, Allah sedang memperbudak Bani Israel membangun dengan segala sumber daya yang mereka punya, tapi nanti yang menempati adalah orang-orang beriman yang hijrah ke sana. Jadi jangan comeh ini orang Pekumbuh. Jangan comeh, jangan khawatir kita ke sana nanti tinggal di mana. Allah yang sudah menyediakan tempat. Yang paling pantas sekarang kita diskusi adalah, pantaskah, itu pertanyaannya, kita untuk dipilih oleh Allah ke sana? Jawabannya adalah, pantaskan dirimu untuk menjadi terpilih. Ya. Pertanyaannya, pantaskah diri kita untuk dipilih oleh Allah menjadi hamba pilihannya yang tinggal di sana di akhir zaman? Jawabannya adalah, pantaskan dirimu di mata Allah untuk menjadi orang yang terpilih. Gitu ya? Oh Buya, kami tak sanggup ke Palestina, tak pandai bahasa, tak punya pitish. Bahasa Arab tak pandai. Jalan dan jalur menuju ke sana tak ada. Komandan kami nanti ke sana siapa? Jadi betul-betul rasanya berat bagi kami ke sana. Sementara kami ingin selamat. Iman kami, keluarga kami, harta kami. Ada tak solusinya? Nabi juga bersabda, ini masuk hijrah masyiiyah makaniyah yang terakhir. Kata Rasul, orang beriman yang paling selamat di akhir zaman adalah orang-orang beriman yang hijrah dari tempat-tempat tinggalnya, membawa keluarganya, membawa hartanya ke daerah perbukitan. Mereka membentuk komunitas di sana, mereka bercocok tanam di sana, mereka beternak di sana. Ketika dunia kacau, rezeki mereka melimpah. Ketika dunia kelaparan,
bahan apa tuh kesiapan dan kesiagaan pangan mereka ada. Ketika manusia menyerang ke sana kemari, mereka karena orang-orang beriman yang berkumpul sudah saling kuat menguatkan dan jaga menjaga. Jadi ini pentingnya di akhir zaman kita punya dan perlu wajib punya tempat di daerah perbukitan, bukan gunung-gunung meletus ya, tapi daerah perbukitan. Sebenarnya hal seperti ini sudah lama saya sampaikan. Pak Haji Isra dan keluarga sudah lama mendengar ini. Sekarang sudah dekat sekali waktunya. Seharusnya tiap provinsi pemerintah yang mempersiapkan daerah-daerah itu, tapi pemerintah sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Seharusnya orang-orang kaya yang mempersiapkan tempat ini, tetapi orang-orang kaya banyak nggak mau dengar. Ya, seharusnya ini minimal pemerintah kabupaten yang mempersiapkan di mana daerahnya tiap provinsi. Karena saya anggap ini sesuatu yang sulit untuk direalisasikan. Yolalah, ndak mau orang awak malah. Kami sudah memulainya. Pondok pesantren kita daerah perbukitan di pinggang Bukit Barisan di Payakumbuh Kabupaten 50 Kota telah mempersiapkan itu. Siapa yang ingin hijrah ke sana, hijrah ke situ. Sudah ada beberapa yang dari Jakarta, dari Jambi, di mana sudah membuat rumah mereka di sana. Sebenarnya di Riau apa tak ada? Ada, buat sendiri. Kalau terlalu jauh mana ke Sumatera Barat, buat sendiri. Tapi komunitas Pak, orang-orang soleh, orang beriman, dan digarap tanahnya. Digarap biar tumbuh tanam-tanaman, tumbuh padi-padian, tumbuh biji-bijian, dan diolah lokasinya supaya ada peternakan sapi, kambing, bebek, ayam segala macamnya. Persiapkan, dan itu adalah ukuran muslim. Sebelum kita hijrah ke sana, biarkan pondok pesantren yang menikmatinya. Biarkan pesantren yang menikmatinya. Tapi kita chaos dunia terjadi, kita sudah tahu, kita sudah punya tempat. Orang-orang beriman ngumpul di sana, saling jaga menjaga, lindung melindungi. Tanahnya sudah tergarap, hewan ternaknya sudah siap, dan kita bisa saling bertahan hidup. Di akhir zaman, yang selamat kata Rasulullah adalah yang lari ke bukit-bukit, membawa keluarganya, membawa hartanya, membawa ternaknya, dan mereka menyelamatkan diri, iman, keluarga, nyawa, kehormatan di situ. Jadi ini hijrah masyiiyah makaniyah akhir zaman. Tidak bisa ke Palestina, bisa di daerah sendiri. Tapi buat komunitas begitu. Inilah dia yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Silakan sholat sunat syuruk, rebutlah dan rahilah pahala umrah dan haji full. Barakallahu fina fikum. Mari kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dalam pertemuan ini dan berikutnya kita dibimbing insyaAllah oleh Rasulullah SAW terkait mengenal lebih dalam tentang Palestina dan Masjidil Aqsa. Kita akan memfokuskan pembahasan di pertemuan demi pertemuan ke depan, yakni mengambil dari kitab Arba'in Maqdisiyah, 40 hadis pilihan tentang Baitul Maqdis. InsyaAllah kita akan mendapatkan beberapa pencerahan baru, khususnya bagi orang-orang yang beriman, orang yang mencintai tentang tanah air dan tanah suci umat Islam yang ketiga ini, di satu demi satu poin hadis. Kitab ini memang dilahirkan pada tahun 2020, tentu saja hanya judulnya agak sedikit mirip dengan Arba'in Nawawiyah, akan tetapi Arba'in Nawawiyah yang mana kitab ini sudah menjadi kitab wajib
yang dipelajari oleh seluruh umat sepanjang pergantian generasi dari Imam Nawawi sampai hari ini di seluruh pondok-pondok pesantren, bahkan di seluruh perguruan tinggi Islam. Saudara dan sahabat-sahabat tercinta, kitab Arba'in Maqdisiyah ini ditulis 2020 bagi orang-orang yang benar-benar ingin lebih dekat mengenal tentang tanah suci umat Islam, tanah perjuangan umat Islam, dan tanah penentu bagi nasib umat Islam di akhir zaman. Mudah-mudahan tidak ada seorang pun di antara kita melainkan memastikan dirinya bergabung dalam pelajaran demi pelajaran, pertemuan demi pertemuan, satu hadis demi satu hadis. Jadi kalau ada sempat kita sudah dengarkan hadis ini, hadis yang ke-13 umpamanya, tiba-tiba kita ada uzur di hadis di hari berikutnya atau di pertemuan berikutnya, tolong balik lagi cari dulu ya di grup di grup pembahasan Arba'in Maqdisiyah ini, sehingga kita bisa mengikuti runut ya hadis demi hadisnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kekuatan, pengetahuan, keluasan wawasan serta kekokohan iman kita, dan wabil khusus tentang betapa besarnya peduli kita dengan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dan Palestina kita yang tercinta. Mari saudara dan sahabat, infokan ini, kabarkan ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang soleh lainnya, kepada keluarga kita yang peduli dan penting dengan ilmu dan dengan Masjidil Aqsa kita, wabil khusus Palestina kita. Mudah-mudahan semua kita memiliki hati, memiliki citra, memiliki nilai, dan memiliki iman yang pada akhirnya akan sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah habibina wa habibika Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan kita perdana ini dari kitab Arba'in Maqdisiyah, kita memulai membacakan hadisnya dan mensyarahkannya. Yang pertama, hadis Baitul Maqdis adalah tempat hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Lut alaihissalam. Ini judul yang pertama. Mari kita simak hadisnya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunan Abi Daud, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad ya, dan Imam Al-Hakim Al-Mustadrak, Imam Al-Zahabi dan lain-lainnya. Dan mereka semua ketika mengutip hadis ini, ternyata ketika disaring saking banyaknya jalurnya, sampai-sampai dalam silsilah al-hadits as-sahihah dinobatkan oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis yang sahih dalam kitabnya. Baik, saudara dan sahabat seiman, yang pertama mari kita simak dulu matan hadisnya. An Abdullah ibni Amr qala, dari Abdullah ibnu Amru, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar langsung Rasulullah SAW berkata, satakunu hijratun ba'da hijratin, akan terjadi hijrah lagi setelah hijrah. Mari kita syarahkan dulu hadis ini ya. Akan terjadi hijrah setelah hijrah. Padahal di hadis yang lain Nabi berkata, la hijrata ba'da fath, tidak ada lagi hijrah setelah futuh. Nah, mari kita pertemukan dua kelompok riwayat hadis ini. Yang pertama, Nabi mengatakan satakunu hijrah ba'da hijrah, akan terjadi hijrah setelah hijrah. Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, kemudian terjadi futuh. Maka setelah futuh itu nggak ada lagi kisah hijrah. Jadi kisah hijrah hanya berlaku sebelum futuh Makkah, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Muhajirin wan Ansar itu diabadikan untuk orang-orang yang melaksanakan hijrah sebelum futuh Makkah. Makanya Nabi berkata, la hijrata ba'da fath, tidak ada hijrah setelah futuh Makkah, setelah penaklukan Makkah. Adapun di hadis ini, satakunu hijratun ba'da hijrah, maksudnya adalah seperti yang diuraikan oleh para alim ulama kita, disyarahkan oleh para ahli-ahli hadis kita,
yaitu hijrah kedua, itu hijrah nanti di akhir zaman. Ini dipertegas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa hijrah kedua yang sangat digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk di antara solusi terkuat, solusi terbaik bagi umat ini untuk yang ingin selamat agamanya, untuk yang ingin selamat nyawanya, ingin selamat hartanya, ingin selamat keluarganya, ya, keturunannya, maka lakukanlah hijrah. Kemana hijrahnya? Mari dengarkan berikutnya. Fa khiyaru ahlil ardi alzamuhum muhajar Ibrahim. Fa khiyaru, maka sebaik-baik ahlul ardi, penduduk yang ada di muka bumi ini adalah alzamuhum, orang yang paling kuat, orang yang paling konsisten komitmen, orang yang paling kokoh, muhajara Ibrahim, bertempat tinggal di tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Di mana ini yang dimaksud? Dijelaskan oleh para ulama kita. Dimaksud di sini adalah tempat hijrahnya Nabi Ibrahim adalah Palestina, Baitul Maqdis. Masya Allah. Maka pada hari ini, ketika ada hadis seperti ini, dan Rasulullah berkata, manusia terbaik di muka bumi adalah manusia-manusia yang tetap bagaimanapun pahitnya tinggal di sana, walaupun beratnya tinggal di sana seperti yang dialami oleh saudara kita di Palestina hari ini, tapi ternyata mereka tetap tegar di sana. Mereka bertekad tidak akan pernah keluar, dan mereka berjanji akan terus berusaha berjihad dengan cara untuk tidak mengalah, untuk tidak pernah mau meninggalkan tanah airnya. Itu Palestina, Baitul Maqdis ini. Seperti yang diteriakkan oleh rakyat dan bangsa Palestina sendiri. Kami akan ikut, ya, membersamai perjuangan kalian, wahai para mujahidin, wahai Hamas, ya, yaitu dengan cara kami tidak akan pernah mengindahkan apa yang diinginkan oleh penjahat Israel untuk meninggalkan tanah air ini. Bagi kami, keteguhan ketegaran kami mudah-mudahan menguatkan kalian. Kami juga siap untuk menerima kesyahidan, walaupun dengan cara kami mati dibunuh atau kami mati kelaparan. Kami tetap akan di tanah air ini. Masya Allah, ya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan fakhiyaru ahlil ardi alzamuhum muhajara Ibrahim, orang yang terbaik, penduduk yang terbaik di muka bumi ini adalah orang-orang yang tetap berpegang erat untuk tetap tinggal di negeri di mana Nabi Ibrahim hijrah ke sana, yaitu Palestina. Wabil khusus lagi adalah Baitul Maqdis. Masya Allah. Ini hadis Maqdisiyah kita yang pertama. Tapi belum selesai. Kita lanjutkan baca hadisnya. Wa yabqa fil ardi syiraru ahliha. Ketika ada orang-orang beriman dari berbagai penjuru dunia, nanti datang ke sana di puncak huru-hara, di puncak petaka, dunia perang di mana-mana, bencana alam juga tidak bisa dielakkan, terjadi hampir di berbagai negara, ya, kekacauan, kelaparan, keributan, chaos, tidak bisa dielakkan. Untuk bisa selamat itu kecil peluangnya. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang memang benar-benar tampil membawa dirinya, membawa nyawanya, membawa keluarganya, membawa hartanya, membawa apa yang dia bisa bawa, hijrah ke sana, meninggalkan tanah airnya, maka kata Rasulullah itulah orang terbaik. Di hadis Sahih Imam Muslim, Rasulullah berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Syam, kalian adalah bumi pilihanku, dan sesungguhnya aku akan masukkan kepadamu hamba-hamba terbaikku, dan aku akan keluarkan darimu makhluk-makhluk terburuk dari makhlukku. Siapa yang makhluk terburuk? Israel terlaknat. Orang-orang munafik, bukan tidak ada orang-orang munafik, ada, akan tetapi mereka pasti akan keluar, ya, mereka cari selamat. Tetapi hamba-hamba terbaik malah mereka berada di sana. Dan Allah berfirman, aku akan masukkan ke dalammu, wahai Syam, hamba-hamba terbaikku. Maka sesuailah dengan hadis ini, wa yabqa fil ardi syiraru ahliha, ya, talfidhuhum arduhum, maka akan tinggallah di muka bumi seburuk-buruk penduduknya, talfidhuhum arduhum,
Dan seburuk-buruk penduduk bumi adalah bumi yang bumi pun mencaci mereka. Ya, dunia mencaci mereka, mencela mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqdharuhum nafsullah." Dan Allah membenci mereka hingga Allah membawa mereka ke neraka bersama monyet-monyet dan babi-babi. Ya, wa tahsyuruhumun nar ma'a al-qiradah wal khanazir. Allah akan iring mereka, Allah akan paksa mereka menuju ke dalam api neraka bersama dengan monyet-monyet dan babi-babi. Monyet-monyet dan babi-babi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Ini bangsa monyet, ini bangsa babi bertubuh manusia. Nenek moyang mereka sudah dikutuk juga oleh Allah. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu monyet-monyet yang sangat hina. Jadilah kamu qiradatan wa khanazir, babi-babi yang sangat hina. Saudara dan sahabat, jadi orang-orang munafik, orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, orang-orang yang memang lebih mencintai dunia dengan menginjak-injak agama, maka orang-orang ini pasti Allah akan lemparkan mereka. Tidak peduli mereka dengan Palestina, bahkan mereka berada di pihak musuh rakyat dan penduduk Palestina. Jelas ini orang-orangnya adalah yang disebut, yang dimaksud dengan syiraru ahliha talfidhuhum arduhum taqdharuhum nafsullah. Ya, Allah SWT menganggap mereka makhluk kotor yang menjijikkan. Hadis yang pertama ini, ingat nanti sebentar lagi ya, setelah ini kami akan memberi sedikit komentar tentang perjalanan 5 orang tokoh cendekiawan muslim muda dari Indonesia yang berangkat ke sana, ya, melakukan apapun namanya dengan Israel laknatullah. Dan mereka punya yayasan, nanti kita sebutkan insyaallah. Dan jangan sampai lewatkan apa yang kami sampaikan. Hubungan mereka dengan hadis ini erat sekali, ketat sekali. Dan kita hanya bersyukur kepada Allah ketika hadis ini kita bacakan, kita temukan beritanya 1 minggu yang lalu kelompok ini telah melakukan perjalanan ke sana. Tapi azab Allah amat sangat keras, sehingga seakan